Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita yang telah memberikan kita hidayah dan rahmat serta kenikmatan iman di dalam kehidupan ini. Salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Dan yang terakhir, tidak lupa kami kelompok 12 ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Zain, Bapak dosen Zain, karena memberikan kita waktu dan mempersilahkan kita untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Kelompok kita, kelompok 12 yang beranggotakan 1. Septian Rizky Amar Sidik dengan nomor induk 21403166. Yang kedua ada Muhammad Komarudin dengan nomor induk 21403145. Dan yang terakhir Miftahul Faiz dengan nomor induk 21403149. Dengan judul Sahmul Fuqara Ats-Tsani. Al-mas'alatu tsaniyah في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين. قال أصحابنا العراقي وكثير من الخراسانيين يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغني وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام وهذا هو النص للشافعي رحمه الله واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة ابن المخارق الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل تهمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال شدادا من عيش فما سواهنا من المسألة يا كبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم في صحيحه. والقوام والشداد بكسر أولهما وهما بمعنى قال أصحابنا فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه. قالوا وذكر ثلاثة في شهادة للاستشهار للاستزهار لا لاشتراط. قال أصحابنا فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو اللاتي حرفته قالت قيمة ذلك أو كثرت
ويكون قدره بحيث يصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطي 5 دراهم أو 10، ومن خرفته بيع الجوهر يعطى 10,000 درهم مثلا، إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها. ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك. ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصناع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله. وإن كان من أهل الضياء يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب للأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة. قال المتولي وغيره: يؤتي ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته. قال الرافعي: ومنهم من يشعر كلامه بأنه يؤتي ما تنفق عينه في مدة حياته، والصحيح بل الصواب هو الأول، هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفايته. Artinya, masalah kedua, berapa banyak yang harus dihabiskan untuk orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman kita di Irak, sahabat kami di Irak dan banyak Khurasan berkata, mereka memberikan apa yang membuat mereka butuhkan untuk menjadi kaya, dan itulah kecukupan yang diperoleh selalu. Dan mereka selalu mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dalam naskah dari Syafi'i ada hadis dari Qabisah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Qabisah, sesungguhnya sedekah itu tidak halal kecuali bagi salah seorang dari 3 golongan, yaitu seorang laki-laki yang menahan tanggungan di luar kemampuannya. Maka halal baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan yang cukup buat kebutuhannya. Lalu seorang laki-laki yang tertimpa musibah besar sehingga hartanya habis, maka halal baginya untuk meminta-minta.
sampai dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, maksudnya yang mencukupi pada hari itu. Lalu dia berhenti dari meminta-minta. Dan seorang laki-laki yang terkena musibah kefakiran, hingga 3 orang dari kaumnya bersaksi seraya berkata, kefakiran telah menimpa fulan, maka halal baginya meminta-minta, sehingga ia mampu menegakkan kehidupannya kembali. Kemudian ia menahan diri dari meminta-minta. Wahai kau bisa, selain dari 3 golongan itu, maka meminta-minta adalah haram hukumnya. Keharaman yang menyebabkan pelakunya memakan dari barang yang haram. Sahabat kami berkata, utusan Allah, semoga doa dan damai Allah bersertanya, mengizinkan pengemis sehingga dia akan menemukan apa yang dia butuhkan untuk hari itu. Jadi boleh meminta-minta ketika memang tidak memiliki harta sama sekali. Tadi yang pertama disebutkan di hadis kan dia mampu tapi menahan karena ada tanggungan lain, itu boleh meminta-minta. Mampunya itu maksudnya mampu gimana ya, mampu hanya untuk melunasi itu saja gitu loh, melunasi tanggungannya saja, tapi tidak untuk kebutuhannya. Nah, kebutuhan pokoknya itu belum intinya dia masih butuh untuk makan di hari itu. Nah, itu boleh meminta-minta. Kalau memang tadi kan salah satunya tadi ada tanggungan, terus kena musibah, terus ada saksi 3 orang yang berkata bahwasanya fulan tertimpa kefakiran. Nah, itu boleh meminta-minta, karena memang haram hukumnya meminta-minta. Ya, pengemis-pengemis itu yang masih kuat-kuat itu sebenarnya haram untuk meminta-minta. Nah, lanjut. Qalu berkata, dan dia menyebutkan 3 dalam mereka berkata dan dia menyebutkan 3 dalam kesaksian untuk menunjukkan bukti, bukan untuk menetapkan. Jadi itu tuh ditunjukkan tuh buat menjadi bukti. Yang dalil-dalil tadi itu ditunjukkan buat bukti, bukan untuk menjadi sebuah persyaratan, tapi menunjukkan bahwasanya bolehnya meminta-minta ketika memang sangat diperlukan gitu. Nah, sahabat kami berkata, jika kebiasaan menjadi seorang profesional, maksudnya emang kebiasaannya tuh meminta-minta, dia diberikan apa yang dia beli untuk bukan maksudnya kebiasaan bukan meminta-minta, tapi jika dia memiliki kebiasaan atau memiliki keahlian dalam suatu bidang, maka lebih baik kita memberi yang mana dia itu kita membeli barangnya yang dia buat, ya. Misalkan dia bisa membuat kerajinan tangan. Nah, ketika dia nggak bisa untuk memenuhi kebutuhannya, kita bisa membantunya membeli barang-barang yang dia bikin. Nah, daripada meminta-minta, ya kan. Nah, nilai itu kurang atau lebih besar dan nilainya sedemikian rupa sehingga dia mendapat keuntungannya untuk mencukupi kebutuhannya. Dan itu berbeda menurut profesi, ya. Profesinya kan macam-macam, terus di negara-negara dan waktu dan orang-orang yang lainnya. Nah, di antara para sahabat juga ada yang berkata, siapa yang menjual sayur-sayuran akan diberi 5
atau 10 dirham. Nah, dan siapapun yang berdagang perhiasan akan diberikan 10.000 dirham. Nah, ini permisalan bahwasanya profesi itu berpengaruh kepada apa yang kita keluarkan. Misalkan kan tadi kan kerajinan tangan ya mungkin 5.000 10.000 kan, kita bisa belinya ya segitu, mungkin bisa 50.000 beli berapa gitu kan. Nah tapi beda lagi profesinya kalau dia memang kerajinannya kerajinan emas, misalkan bikin cincin, nah itu kan harganya pasti bisa lebih mahal, bisa jutaan dan sebagainya. Nah itu mengapa di sini dijelaskan bahwasanya profesi, negara dan waktu itu berpengaruh pada pemberian bantuan untuk mencukupi biaya hidupnya. Intinya di sini dijelaskan bahwasanya haram bagi kita umat Islam itu meminta-minta, ya kecuali tadi ada syarat-syarat yang dijelaskan, dan itu sebenarnya bukan syarat tapi hanya menunjukkan bahwasanya ini loh, kalau kayak gini itu baru boleh kayak gitu. Jadi bukan seolah-olah ini syarat gitu, enggak. Maksudnya gimana ya jelaskan ya, intinya dalil-dalil tersebut itu ada untuk kita ketika kita ingin menolong saudara kita itu harus melihat kondisi mereka terlebih dahulu, karena ketika kita memudahkan mereka mendapatkan uang dari minta-minta, secara tidak langsung kita tuh membudidayakan mereka untuk malas gitu loh. Itu yang sangat ditakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-Baghawi wal Ghazali wa ghairuhuma minal khurasaniyina annahu yu'ta kifayatan sanatan. Wala yujadu li anna zakata tantakir kulla sanatan fa hasilu kifayatahu minha sanatan. Wa bihadza qata'a Abu Abbas bin Al-Qas fil Muftah wa Sahih al-awwal wa huwa kifayatul amri. Qala as-Saikhu Nasrul Maqdis huwa qaulun amatun ashabuna qala wa huwa al-madhab. Dan Al-Baghawi dan Ghazali, dan selain Al-Baghawi dan Ghazali dari Khurasain menyebutkan bahwa beliau telah dicukupi 1 tahunnya dan tidak bertambah, karena bahwasanya zakat itu diulangi tiap tahun. Jadi dia mendapatkan kecukupan dari tahun ke tahun. Syekh Nasr Al-Maqdis berkata, itu adalah perkataan sebagai besar sahabat kami. Waqala ar-Rafi'u huwa qaulun ashabuna al-Iraqiyina wa akhirina. Waqala sahibul bayan huwa al-Mansus wa qala jumhurul ashabina. Hadza ma taqaddama bihi zakatu li tahqiqi tamamul kifayati ba'dal amali wa nafaqati al-wajibati. Fa idza lam yatahaqqaq kull hadza tamamil kifayati fa hal yafradu syai'un fawqal zakat. Dan Imam Rafi berkata, ini adalah perkataan teman-teman Irak kami dan lainnya. Penulis menyatakan itu berkata, ini adalah teks dan perkataan mayoritas sahabat kami. Inilah yang dilakukan zakat untuk mencapai kecukupan yang sempurna setelah bekerja dan mengeluarkan biaya yang diperlukan. Jika semua ini tidak sepenuhnya mencukupi, apakah ada sesuatu yang dipaksakan di atas zakat? Fil masalatil akhirah inal kita bizakah tahdisu ibnu Hazama rahimahullah an hadal maudu'i fi kitabihil mahalli faqala fi juz'i sadis.
Dalam terbitan terakhir kitab zakat, Ibnu Hazm membicarakan hal ini, topiknya ada di kitabnya, dan dia berkata di jilid ke-6, wa faradu 'alal aghniya minal ahdil kulli balad an ayyaqumu bi bifaqarihim wa yajihim as-sultan ala dalik illam takum az-zakawati bihim wala fi sairi amwalil muslimina bihim fayaqumu lahum bima yaquluna minal quwwati alladhi la budda minhu wa minal libasi lil sata'i wa sayfi bimisli dalik wa bimiskini yaknihum minal madruri sayfi wa syamsi wa uyunil mar'ah wa inil mar'ati. Orang-orang kaya di setiap negara wajib menafkahi orang-orang miskin mereka, dan sultan memaksa mereka atau pemerintah memaksa mereka melakukannya jika zakatnya tidak didirikan pada mereka, tidak juga ada sisa uang kaum muslimin bersama mereka, sehingga didirikan bagi mereka dengan apa yang mereka makan dan rezeki yang wajib dan pakaian untuk muslimin dan tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, musim panas, matahari dan mata-mata orang yang lewat. Kemudian burhanu dali qauluhu ta'ala wa atadal qurba haqqahu wal miskina wa ibni sabil. Wa qala ta'ala wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama was sakina wal jari dil qurba wa burhanu dalika qaulu ta'ala wa atadal bismillahirrahmanirrahim wa atadal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil wa qala ta'ala wal bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama was sakina wal jari dil qurba wal jari al junbi was sahibi bil junbi wa ibnis wabni sabil wa ma malakat aimanukum. Allah bersabda, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dan haknya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam pekerjaan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian Allah berfirman, buktinya adalah dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua, karib, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan habas sahaya yang kamu miliki. Zaurul faqihi fi mabadihi, peran jurisprudensi dalam prinsip. Qalu Abu Muhammadan wahada ijma'u sahabati radhiyallahu anhum yahduru bidzalika Abu Sa'idan wa bikulli ma fihi hada khubr naqulu. Abu Muhammad berkata, ini adalah kesepakatan para sahabat, semoga Tuhan meridhoi mereka. Wa min tariqi Abi Musa anin nabiyyi at'aimau ja'iyya wa fa'kul ani. Dan dari jalan Abu Musa atas otoritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beri makan yang lapar dan bebaskan yang menderita. Wa nususu minal Qur'ani wal ahadisu suhu hafi hadan taksiru jidan. Ada banyak teks dari Al-Quran dan hadis otentik tentang masalah ini. Warawa
syarfaini min toriki abdil rahmaninil mahdian sufni saurian habibini abi wa'al sadik salaman kola. Dan kami meriwayatkan melalui Al-Rahman bin Mahdi atas wibawa Sufyan Al-Tauri atas wibawa Habib bin Abi Wail Syakik bin Salamah, dia berkata, Qala Umar bin Khattab, lau takbil min amri mastadbartu la ahad faslu amril agni fakosamtuhu ala fakril muhajirin. Umar bin Khattab berkata, jika aku telah menerima urusanku, aku tidak akan kembali. Saya akan mengambil kelebihan kekayaan orang kaya. Wa an Muhammadin Ali bin Abi Thalib annahu sami'an Ali bin Abi Thalib yaqulu. Jadi saya membaginya di antara para imigran miskin dan atas otoritas Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bahwa dia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Innallaha ta'ala firdi alal anbiya'i fi amrihim biqadri makfi fikoro ihim fa'inna. Allah Ta'ala telah mengenakan harta mereka kepada orang kaya sebanyak yang cukup untuk orang miskin mereka. Ja'u au aru wajahidu fi min anian wa qala ta'ala an hasibuhum. Atas otoritas Aisyah, ibu dari orang-orang beriman, Al-Hasan bin Ali dan Ibnu Umar, mereka semua berkata kepada orang-orang yang bertanya kepada mereka, Mal kiamati wayu atibuhum alaih. Jika Anda bertanya tentang darah yang menyakitkan atau denda yang mengerikan atau kemiskinan yang ekstrim, maka telah menjadi hak wajib Anda. Wa ani Ibnu Umar innahu qala fi maliki haqqu sautiz zakati. Dan atas Ibnu Umar bahwa dia berkata, ada hak dalam uangmu kecuali zakat. Wa anu Aisyati ummil mu'minina wal Hasan ibnil Ali wa Ibnu Umar annahum qalu kulluhum liman. Atas Aisyah, ibu dari orang-orang beriman, Al-Hasan bin Ali dan Ibnu Umar, mereka semua berkata, Salahum in kuntutas alufi damin
muqa'an au gharimin muqatta'an au fakirin mutqa'an faqadu wajaba haqqaqa. Kepada mereka, jika Anda bertanya tentang darah yang menyakitkan atau denda yang mengerikan atau kemiskinan yang ekstrim, maka telah menjadi hak wajib Anda. Wasuha an Abi Ubaidatin bin Zaraha wasama'atun min sahibati radhiyallahu anhum an para sahabat, semoga Tuhan meridhoi mereka, disahkan atas Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan 300 zadahum fi fa'murihima abi ubadi ubaidati fajama'u aswadahum fi mauzautina waja'al tihum ala syaui. Tuhan bekali mereka dengan teknisiku. Demikian Abu Ubaidah memerintahkan mereka. Maka mereka mengumpulkan bekal mereka dalam 2 bekal dan membuat makanan mereka sama rata. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kemahiran dalam memahami pelajaran-pelajaran yang berbasis agama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.